Salam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun bapak-bapak, para profesional berada pada hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang dimaksud dari firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah namamu, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak-Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas yang akan kita baca pada saat ini adalah tertulis di dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman ini, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sebagai pimpinan? Apakah perasaan ada rasa syukur karena pada hari ini Bapak-bapak dan Ibu pimpinan bisa mendengarkan firman hingga saat ini? Dan apakah Bapak-bapak merasa bersyukur telah mencapai posisi yang ada sekarang ini? Pencapaian yang Bapak dan Ibu telah lakukan hingga saat ini. Apakah Bapak dan Ibu pernah juga bersyukur ketika pada hari ini kita masih bisa melewati hal-hal yang sulit, di mana pada masa pandemi selama hampir lebih 2 tahun lebih kita selalu di dalam kesulitan dan kita selalu bertahan dalam kehidupan? Atau apakah Bapak dan Ibu merasa bersyukur pada saat sekarang ini telah terpilih menjadi para pimpinan atau juga menjadi seorang profesional yang bisa berkarya baik
di perusahaan maupun di negara kita ini. Bapak-bapak dan ibu para profesional dan para pimpinan, di dalam Mazmur yang kita baca tadi dari 65 ayat 1 hingga 9, ada 6 hal yang kita bisa petik di sini. Yaitu adalah satu, mengakui Allah sebagai sumber berkat dan janji. Kedua, bersyukur dan mengakui kasih karunia-Nya. Ketiga, mengakui dosa dan menerima pengampunannya. Keempat, mengalami berkat dan kekuatan Allah. Dan kelima, menjadi berkat bagi orang lain. Dan keenam, mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membahasnya satu persatu. Di dalam yang pertama tadi, yaitu adalah bagaimana Allah sebagai sumber berkat dan janji. Mazmur ini dimulai dengan mengakui Allah sebagai sumber berkat dan janji yang dapat dipercaya. Yaitu di Mazmur 65 ayat 1 disebutkan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Dan juga di ayat 2 disebutkan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini ada hal yang harus dilakukan, yaitu adalah perjamuan kudus yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Apakah itu? Yang pertama, kita melakukan pujian, yaitu pujian dan pemujaan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, kita melakukan perjanjian dengan Tuhan, yaitu agar kita dapat dipersatukan antara kita dengan gereja Tuhan. Juga disebutkan di dalam hari ini, dalam pujian ini, ada dorongan yang akan diberkati, yaitu kita mau agar Tuhan mau mendengarkan doa kita. Juga agar Tuhan mendengar semua doa kita, dan kita berkata, ya Tuhan, kepadamu semua daging dan kemakmuran akan datang. Yang ketiga, kita juga diminta untuk selalu menyesuaikan diri kita kepada Tuhan agar kita selalu mendapat berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional maupun para pimpinan perusahaan, hal ini menjadi penting bagi kita supaya kita selalu mengakui bahwa setiap keberhasilan, baik itu rezeki maupun peluang yang kita peroleh, itu adalah berasal dari Tuhan Allah. Kita harus memiliki kesadaran tersebut supaya kita kuat bahwa kita selalu beserta dengan Tuhan, dan kita meyakini, menyukuri bahwa anugerah yang kita dapatkan itu kita harus syukuri bahwa itu hanya berasal dari Tuhan Allah. Yang kedua adalah bersyukur dan mengakui kasih karunia-Nya. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu ada sikap syukur dan ada pengakuan atas kasih karunia Allah. Di Mazmur 65 ayat 3 disebutkan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Tentu
di dalam nas ini kita bertanya, kenapa kita berdoa? Apakah doa kita harus didengar atau tidak? Apa yang harus kita lakukan? Lalu supaya kita tahu bagaimana supaya doa kita didengarkan. Di mana letak agar doa kita dapat didengarkan? Di sini disebutkan di dalam Amsal 28 ayat 9, yaitu manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar-bongkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Dan juga bagaimana supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan kepingin supaya doa kita dikabulkan. Kita bisa lihat di Matius 15 ayat 28. Di situ disebutkan, Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itulah kebesaran dari doa kita. Kita yakin bahwa doa kita akan didengar. Dan juga kita selalu yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena kita selalu minta tolong kepada Tuhan. Juga kenapa kita merasa penting agar Tuhan Allah mau mendengarkan doa kita. Allah di dalam Kristus, dalam hal ini kita bisa berdoa. Ada melakukan akses kepada Tuhan Yesus melalui Kristus. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita punya akses kepada Tuhan Allah melalui Kristus. Disebutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ayat 19 disebutkan, 2 Korintus 5 ayat 19 disebutkan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itulah pentingnya kita mengenal Tuhan Allah. Dan yang kedua, karena Ia adalah Allah yang mengampuni dosa. Dia juga sebagai Allah yang maha cukup. Dan Tuhan Allah juga adalah sebagai pemurah maupun penyayang. Dan dia selalu maha hadir dan juga maha tahu. Karena Tuhan Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita selalu bertanya, bagaimana supaya doa kita juga didengar? Supaya doa kita didengar, jadilah kita sebagai anaknya. Bagaimana anak meminta kepada orang tua. Demikianlah kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kehendaki bisa dapat dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Yaitu kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. Disebutkan di situ adalah, dan inilah keberanian, percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian juga bahwa kita berdoa selalu meminta bantuan Roh Kudus agar doa kita dapat diterima. Dan juga kita melakukan doa kita dengan kita persembahkan seluruh jiwa kita kepada Tuhan, Tuhan Allah melalui Kristus. Dan juga kita bisa lihat supaya doa kita di sini disebutkan
agar ada naluri doa pada setiap kita sebagai umat Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia akan mendengarkan doa kita. Karena doa kita ini agar didengar karena kita berdoa dengan melakukan perantaraan Kristus. Dan juga disebutkan di situ bahwa kita memiliki janji dan ajakan berdoa, serta bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu memiliki sifat pemurah, dan juga kita tahu bahwa banyak pengalaman orang kudus yang baik yang bisa ketemu dengan Tuhan dan itu menjadi mendengarkan doanya, kita bisa menirunya. Juga adanya kemudahan dan kelegaan ketika kita melakukan doa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai seorang profesional maupun para pimpinan perusahaan, dalam ini, di ayat ini, kita diajari untuk selalu menghargai dan juga mengucapkan terima kasih, berdoa atas segala berkat yang diberikan kepada kita, baik karir maupun kehidupan kita. Juga penting kita ketahui bahwa setiap pencapaian yang kita lakukan ini adalah keberhasilan atas hasil dan karunia-karunia dari Tuhan Allah. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu para profesional, yaitu adalah mengakui dosa dan menerima pengampunannya. Di ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki kerendahan hati dan pengakuan akan dosa-dosa kita. Kita bisa baca di Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Di sini dijelas bahwa hanya Dia yang mengetahui belenggu dosa yang kejam, yang dapat memahami dan menghargai arti dan kecemerlangan daripada Injil Kristus. Dia juga menyebutkan bahwa karena Yesuslah kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu di dalam ayat ini karena ada rasa bersalah, sehingga rasa bersalah itu menjadikan kita ada keputusasaan sebagai seorang manusia. Tentu kita sebagai manusia memiliki unsur keburukan dan juga tanggung jawab atas kejahatan dan penderitaan yang telah kita lakukan. Dan dua adalah bagaimana kita berusaha melakukan adanya harapan yang meyakinkan, yaitu adalah memberikan agar Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita, dan juga agar Tuhan dapat memberikan kesempatan kehidupan kepada kita, yaitu memberikan semangat baru ke dalam hidup kita, yaitu juga kita diberi kesempatan untuk bisa menaklukkan dunia, menaklukkan daging, keinginan daging, dan juga bisa menaklukkan iblis yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus membuat perlindungan kita melalui Kristus, agar kita Kristus menjadi benteng kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu di dalam ayat ini kita menginginkan adanya kemenangan di dalam nama Tuhan, yaitu adanya rahmat dari Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, adanya rahmat pengkudusannya, sehingga kita sebagai orang Kristen menjadi baik
dan bisa melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dinas ini bagi para profesional maupun para pimpinan perusahaan, di sini kita diajari untuk bisa mengakui kesalahan yang mungkin kita perbuat dan juga kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dari ayat ini juga kita harus siap untuk meminta maaf dan memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Dengan demikian, karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kasih, memiliki karunia, Maha Pengampun, sehingga Dia telah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, yang sehingga pada saat hari ini kita akan berkata di dalam diri kita bahwa kita benar-benar melakukan pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang keempat adalah mengalami berkat dan kekuatan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang berkat dan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Di Mazmur 65 ayat 5 disebutkan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur ini mencakup ucapan syukur atas karunia Tuhan dalam pemeliharaan, atas kehidupan musim semi, persediaan alami, kebutuhan manusia, tetapi keistimewaan tempat kudus di sini dijadikan subjek yang khusus sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Dan juga di pemazmur ini adanya suatu tempat untuk memuji, yaitu adalah melakukan pemujian di dalam ibadah, yaitu adanya hak istimewa yang khas, yaitu berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau dekati. Kita sebagai para profesional, para pimpinan, kita harus berbahagia. Tuhan telah memilih kita. Kita yakin bahwa bapak-bapak dan ibu yang sekarang ada di sini itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga bapak-bapak melakukan kesempatan ini untuk melakukan pendekatan yang baik kepada Tuhan dan juga memiliki tanggung jawab khusus kepada Tuhan dan juga apa yang Dia anugerahkan Tuhan kepada kita. Dan hal ini juga sebagai orang yang terpilih, kita adalah selalu dekat dengan Tuhan. Dan juga kita memiliki rumah baru, di mana di sini disebutkan kita diam di pelataranmu. Artinya kita diberi tempat oleh Tuhan di pelataran kita, di posisi kita yang sekarang ini. Sehingga kita harus tanggung jawab. Dan kesempatan ini kita tidak boleh sia-siakan untuk memuji Tuhan Yesus. Dan juga sebagai bekal kita yang akan melimpah. Dan kita akan dipenuhi dengan hati dan pikiran yang baik. Sehingga kita akan mendapat bait yang suci. Oleh karena itu, mungkin bapak-bapak dan ibu akan melihat bagaimana sih orang yang berbahagia itu. Setiap orang selalu berpikir yang berbeda-beda. Cara orang memikir bagaimana orang lain berbahagia. Saya umpamakan di sini sebagai adalah seorang yang kikir. Dia akan mengatakan, wah enak sekali dia. Dia memiliki semuanya. Dia memiliki panen yang bagus. Dia memiliki harta yang bagus.
tetapi saya tidak memiliki apa-apa. Sehingga dia merasa tidak berbahagia. Yang kedua adalah orang yang ambisius. Dia selalu berkata di dalam hatinya bahwa orang lain itu lebih berbahagia daripada dia. Dan juga dia tahu bahwa apa yang dimiliki orang itu adalah yang lebih hebat sehingga dia tidak pernah merasa bahagia. Dia selalu ambisius sehingga dia selalu lebih baik dan lebih baik. Dan ia merasa itu adalah suatu kebahagiaannya dia. Tetapi bapak-bapak dan ibu yang berbahagia pada hari ini, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah. Daud mengatakan, jika engkau dipilih oleh Tuhan, sebab dia akan mendekat kepadamu. Itulah ciri-ciri orang yang berbahagia di dalam nama Tuhan. Lalu bagaimana kita mengenal sikap pendekatan sehingga pendekatan itu bisa berkata bahwa ini adalah dari Tuhan, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa kita selalu bersujud pada Tuhan dan juga kita bisa melakukan rendah hati seperti seorang pemungut cukai, dan juga kita harus percaya diri dan juga mendorong diri kita sehingga kita maju ke dalam ruang yang maha kudus, yaitu selalu disebutkan sini, dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tentu Tuhan di sini adalah yang baik, yang bagus yang kita akan lakukan. Namun untuk mencapai itu ada hambatan-hambatan yang pasti yang kita lakukan, yang sering terjadi, yang mungkin di mata kita, yang akan tergoda dengan adanya ini, yaitu adalah dosa. Dosa ini bisa menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan juga masalah duniawi. Kita silau dengan duniawi. Kita mau lebih hebat dan melihat bahwa duniawi itu lebih penting buat kita. Dan ketiga adalah ajakan setan yang selalu menutup mata kita dekat dengan Tuhan. Itulah hambatan-hambatan yang sering kita hadapi. Namun untuk itu, agar kita menjadi orang yang kudus, orang yang baik di hadapan Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lihat di sini, yaitu adalah kita bisa merasakan nikmatnya bakti Tuhan. Kita melakukan dan juga melakukan pengampunan dosa. Dan juga kita bisa berada di depan Tuhan di dalam penderitaan. Dan juga kita bisa melakukan antisipasi dunia yang lebih baik. Itulah yang kita bisa lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan di sini menjadi baik. Dan yang kelima adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjadi berkat bagi orang lain. Di Mazmur 65 ayat 8 mengatakan, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Pemazmur sini mengakui adanya hubungan yang erat antara alam dan Tuhan. Dia melihat bahwa semua keindahan dan berkat alam adalah sebagai bagian dari ilahi. Itu adalah nikmat Allah yang tak tertandingi, dan juga adalah kesegaran nikmat Allah, dan juga itu adalah kesesuaian nikmat Allah. Bapak-bapak, sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita firman ini bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa mengagungkan kuasa dari Tuhan. Dan juga dalam menghadapi tantangan di dalam karir kita, kita dapat bersandar hanya kepada kekuatannya
untuk mengatasi hambatan dan memperoleh kemenangan. Kita juga dapat mengalami berkat-Nya yang meluas sehingga kita bisa menguasai dunia sampai ke ujung bumi. Kita harus percaya dengan kekuatan dan juga kehendak Tuhan. Kita bisa meraungi lautan yang lebih jauh. Juga sebagai seorang perusahaan, juga memberikan kita memiliki dampak yang positif di dalam kehidupan orang lain. Dan juga kita sebagai para profesional, sebagai pimpinan, menggunakan keahlian dan sumber daya yang kita miliki. Kita dapat memperkaya hidup orang lain, memberikan bimbingan, dan juga berbagi kesuksesan dengan mereka yang ada di sekitar kita. Di 6 ini, kita adalah mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan. Ayat ini menegaskan pentingnya mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan kita kepada Allah. Yaitu di ayat 9, Mazmur 65 ayat 9 disebutkan, sebab itu orang-orang yang diam di dalam ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Hal ini adalah mengartikan bahwa ada kunjungan Allah ke bumi dalam providensinya, yaitu Tuhan Allah mau mengunjungi bumi dan melembutkan hatinya terhadap manusia. Dia juga mau mengunjungi bumi untuk menurunkan berkat atasnya. Dan juga Tuhan Allah mau mengunjungi bumi untuk membantunya melayani manusia. Kunjungan Allah ke bumi dalam keselamatannya ini adalah kunjungan yang luar biasa buat kita. Yaitu kunjungan ini juga Allah mengasihi kita untuk kita bisa di dalam masa pemeliharaannya. Yaitu Dia datang pada kunjungan ini tanpa diundang. Bumi dipersenjatai melawan Allah ketika Dia datang pada kunjungan ini. Bumi adalah satu-satunya tempat yang dikunjungi dalam karakter seorang juru selamat. Dari semua kunjungan Tuhan, inilah yang paling juga merugikannya sehingga dia mati di kayu salib. Dan juga semua kunjungan yang pernah dilakukan Tuhan, inilah yang paling mengembalikan juga kemuliaannya. Kunjungan Allah ke bumi juga dalam penghakiman itu adalah tujuan kedatangannya adalah untuk memperhitungkan hamba-hambanya. Kita tidak tahu apakah dia akan memperhitungkan matahari ketika memberikannya kebebasan. Tapi kita tahu bahwa dia akan memperhitungkan kita. Dan dia juga akan memperhitungkan kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus belajar untuk menghargai dan merayakan setiap pencapaian yang kita raih. Dan pencapaian itu kita mengungkapkan rasa syukur dan juga kegembiraan kita agar kita tidak hanya menguatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memotivasi tim, yaitu memotivasi tim kerja kita supaya terus bekerja dengan semangat maupun dengan dedikasinya yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Mazmur 65 hingga 9 ini, kita diajarkan bagaimana bahwa kita sebagai para profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan untuk mengakui Allah sebagai sumber berkat dan janji. Kita juga selalu bersyukur mengakui dosa dan menerima pengampunannya, yaitu mengalami berkat dan kekuatan Allah. Juga kita menjadi berkat bagi orang lain, serta mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraannya. Demikianlah firman Tuhan. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur, memuliakan nama-Mu, bahwa apa yang telah kami capai Tuhan hanyalah atas kehendak-Mu. Tuhanlah Bapa, kami berdoa Tuhan demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.